Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Kebaikan-kebaikan-Mu yang tak dapat kami balas, tak dapat kami pahami, tapi itulah yang kami alami dan kami terima. Amen. Dalam hidup ini. Dalam setiap musim, dalam keadaan apapun, Yesus, Engkau tidak berubah. Rancangan, maksud mulia, maksud abadi yang Tuhan telah tetapkan bagi bumi ini, bagi gereja dan umat-Mu, tidak akan pernah hilang dan diubahkan sedikit pun. Sekalipun kami harus melewati berbagai macam situasi dan keadaan, kami tahu itu hanya membuat kami lebih bergantung kepada tangan Tuhan. Kepada tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang tidak pernah lemah, yang tidak kurang panjang, untuk memegang, memimpin dan menuntun setiap kami. Karena itu hari ini Tuhan, 14 Juni 20, saya mengucap syukur bersama dengan gereja-Mu, umat-Mu, Jemaat Victory Community dan semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, pengajaran kepada umat-Mu yang mulia, yang ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih. Biarlah tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Perkataan mulai perkataan-Mu, melalui perkataan hamba-Mu, pikiran di saluran pikiran hamba-Mu dalam nama kami tunduk di bawah kuasa Roh Kudus saat ini. Alirkan pesan sorga bagi kami, agar kerajaan Allah berdiri atas muka bumi ini. Dan yang percaya katakan amin, amin. Baik umat Allah, saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua, salam satu mil dan salam sehat untuk kita. Puji Tuhan. Nah umat Tuhan, kita sedang dalam sebuah perjalanan panjang, dan di dalam perjalanan panjang ini umat Tuhan, izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan bersama dengan kita untuk menuntun dan membawa kita. Nah umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang Roh Kudus diutus, ibarat seorang gubernur yang diutus dari kerajaan tertentu untuk memimpin, mempengaruhi daerah koloninya agar kehendak sang raja dari negeri yang diutusnya terwujud. Demikianlah Roh Kudus diutus ke dunia ini, bukan membawa kita ke sorga, tapi membawa sorga ke bumi. Amin. Dan saudara yang kasih, pemahaman-pemahaman seperti ini haruslah kita mau tahu dan mau belajar. Karena sudah terlalu lama roh pengajaran agamawi membuat kita berlawanan. Nah hari ini lebih jelas lagi saya akan arahkan bahwa kita dalam pemahaman tentang peran Roh Kudus dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa tidak peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Itu terlalu umum dan itu bagian yang terkecil. Tapi saya ambil sebuah pandangan umum yang membawa kepada kita sebuah gambaran lengkap. Coba katakan gambaran lengkap. Itulah sebabnya saya memakai peran Roh Kudus dalam pemerintahan kerajaan Allah. Tidak memakai istilah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau Roh Kudus bergerak di dalam pemerintahan kerajaan Allah, jawab pertanyaan saya, orang percaya ada di mana? Orang percaya ada di mana? Kalau Anda berkata orang percaya, saya ada dalam kerajaan Allah, itu berarti Anda tidak akan pernah luput dari intervensi Roh Allah. Pertanyaan yang saya mau ajukan kepada kita semua hari ini sebelum kita lebih lanjut, seperti apakah kehidupan manusia saat ini bila Adam tidak jatuh dalam dosa? Anda yang ikut online, silahkan dengar.
Silakan Anda tik. Sebelum saya lanjutkan, tik. Seperti apakah keadaan Adam hari ini bila Adam tidak jatuh di dalam dosa? Pertanyaan itu saya akan jawab di dalam materi ini. Walaupun jawabannya saya harus jujur bahwa belum 100% karena perlu waktu untuk kita menjelaskan. Tapi paling tidak saudara punya bayangan seperti apakah keadaan manusia hari ini bila Adam tidak jatuh di dalam dosa. Bisa saudara tik? Sudah mulai tik? Jawaban saya salah satunya, bila Adam tidak jatuh di dalam dosa, maka saya tidak berdiri di tempat ini. Dan sudah rame ya? Sudah 100 lebih mungkin jawabannya? Oke. Perintah Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa itu apa? Kejadian 1 ayat 31. Kita harus tahu dulu bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Garis bawahi kata sungguh amat baik. Coba katakan sungguh amat baik. Oke. Nah, kalau Tuhan sudah bilang sungguh amat baik, ada yang bisa rubah? Ada yang bisa perbaiki, ada yang bisa revisi? Tidak bisa. Dengan kata lain, Tuhan sudah menciptakan sempurna. Namun ada perintah yang Dia berikan sebelum manusia jatuh. Perintah itu ditulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Perintahnya itu berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, baca bersama saya, untuk mengusahakan atau mengerjakan dan memelihara taman itu. Nah, perintah Allah bekerja. Bekerja bukan tanda kutukan. Karena ciptaan Tuhan sudah dikatakan tadi, Kejadian 1 bilang apa? Sempurna. Bekerja bukan untuk merubah apa yang Tuhan ciptakan, tapi bekerja untuk mempertahankan kesempurnaan. Bekerja untuk mengelola kesempurnaan itu semakin merajalela, semakin perluas. Jadi bekerja bukan tanda kutukan. Walaupun saat manusia jatuh baru manusia disuruh bekerja dengan berkeringat, berpeluh. Tapi sebelum itu. Nah, saudara bertanya, kira-kira Adam kerja kelola waktu itu keringat? Pasti dong. Tapi keringat sebelum berdosa berbeda dengan keringat setelah berdosa. Bedanya apa? Keringat sebelum berdosa itu tidak ada virus corona. Setelah berdosa itu ada virus corona di sana. Makanya kemana-mana harus pakai masker, hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi saudara lihat, Tuhan tidak suruh manusia menyanyi, berdoa, menyembah karena seharusnya sudah sempurna kan. Agamawi kan bilang begitu. Nanti di surga sana ada pujian non-stop, makanya di sini ada pujian non-stop. Nah sekarang mau pujian non-stop apa? Hanya 1 jam. Itu pun jaraknya 1,5 meter, nggak bisa bebas lagi, mau nari-nari. Saya menyesal, dulu saya tidak puji Tuhan habis-habisan, karena saya baru sadar, saya tidak bisa puji Tuhan seperti dulu lagi. Terakhir saya pujian penyembahan bersama dari jemaat tanggal berapa? Anda tahu? Tanggal 15 Maret 2020. Setelah itu 22 Maret dan seterusnya sampai sekarang, kita tidak akan punya penyembahan yang sebebas apapun. Coba saudara, coba renungkan, ayo.
Tadi pagi aja saya belum, dan kita tidak akan pernah salam dengan siapapun. Makanya John Deere dan kawan-kawan salam 1 mil pakai kaki aja. Nanti besok dilarang sentuh kaki lagi. Nanti sentuh belakang saja. Nanti larang sentuh belakang lagi. Lama-lama dilarang berdoa. Dilarang baca Alkitab. Dilarang percaya Yesus. Dengar saya. Ini awal kita menuju ke sana. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau untuk kita mengelola Eden. Amin. Memperluas Eden. Jangan takut dengan usaha. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk membuat aktivitas agamawi. Jadi, kalau sekarang saudara tidak bisa puji-puji Tuhan sebebas-bebasnya, enggak ada masalah. Jangan bilang, aduh menyesal, saya punya kostum sudah siap waktu tanggal 14 April karena saya punya jadwal 22 Maret, 22 April nggak bisa nyanyi atau sebagainya. No way, dengar saya. Tuhan menciptakan Adam, lalu tidak disuruh Adam bikin pujian penyembahan, menyanyi, bersekutu, arrange ibadah. Lalu Tuhan datang di dalam kesempurnaan Taman Eden. Lalu Tuhan mulai berkhotbah. Adam suruh istrinya, catat mam. Ini kan biasa begitu. Tak? Adam gengsi. Tidak begitu. Tuhan tidak bermaksud begitu. Jadi Tuhan tidak pernah bermaksud untuk membuat aktivitas keagamaan. Tuhan tidak bermaksud untuk Adam ibadah, pujian penyembahan, dan lain-lain. Doa pun Tuhan tidak pernah suruh Adam. Apa yang kita kerjakan saat ini sebenarnya bukan rencana original Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan yang asli. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka 5 jawatan tidak diperlukan. Tidak perlu penebusan Kalvari, kematian tidak perlu. Semuanya itu jadi penting. Pujian penyembahan, 5 jawatan, penebusan Kristus, kematian dan kebangkitannya menjadi penting. Karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Makanya itu semua menjadi penting. Penebusan menjadi penting. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa, saudara bisa jawab lebih jauh. Nah, rencana original Tuhan tidak ada kaitannya dengan aktivitas agamawi atau keagamaan. Tahu dari mana? Yaitu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut pada gambar kita, supaya mereka menari-nari, menyanyi, berdoa syafaat, bernubuat, bikin sekolah Alkitab. Begitu kira-kira? Disuruh apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Itu dengan kata lain, Anda harus bisa berenang. Dan burung-burung di darat harus bisa apa? Bisa terbang lagi. Oke. Kembali, intinya adalah berkuasa. Coba katakan, berkuasa. Take dominion over the earth. Berkuasa atas bumi. Tidak disuruh aktivitas keagamaan. Saudara mesti tangkap di sini dulu. Kata dominion itu artinya berkuasa. Berkuasa dan berkuasa dan berkuasa. Tidak ada aktivitas agamawi. Berlutut, berdoa, angkat tangan, haleluya, shalom, dan lain-lain. Enggak ada itu. Dengan kata lain, ini dia, baca tulisan itu. Next. Kerajaan adalah sebuah pemerintahan di bawah kuasa raja. Kerajaan Allah ada di Eden. Dan dia menyuruh orang-orang di Eden untuk apa? Berkuasa. Tidak suruh bernyanyi, berlutut, berdoa. Supaya lebih dasar, puisi kata-kata rohani. Siapa tahu Tuhan punya belas kasihan. Dominion dalam bahasa Ibrani disebut mamlakah. Artinya apa? Kerajaan.
Jadi kalau Tuhan bilang berkuasalah di atas bumi, artinya apa? Dengan kata lain apa tadi? Berkerajaanlah di atas bumi. Jadi yang tadi suruh bilang berkuasalah itu dominion, artinya berkerajaan. Nah kalau berkerajaan pasti apa? Pemerintahan. Dan kalau pemerintahan pasti ada eksekutor-eksekutornya. Pelaku-pelaku pemerintahan. Pelaksana-pelaksana pemerintahan. Jadi tugas yang Tuhan berikan kepada manusia adalah pekerjaan apa? Adalah pekerjaan apa? Pemerintahan. Pemerintah bumi. Bukan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, doa puasa, Bible study dan lain-lain sebagainya. Oke? Sudah bilang, wah ini Pak John bagus. Dengar saya. Saya sementara membawa Anda untuk memahami prinsip operasional Roh Kudus dalam pemerintahan kerajaan Allah. Oke? Nah, jadi kerajaan tidak ada kaitannya dengan agamawi, aktivitas agamawi, bukan agama. Agamawi. Wi itu artinya apa? Berdoa, pujian penyembahan, baju putih, atas baju hitam bawah, ya. Tanda-tanda keagamaan. Simbol-simbol keagamaan. No. Yang Tuhan buat kepada manusia awalnya adalah berkerajaan. Apa saudara? Artinya ada pemerintahan. Makanya dia berkuasa, berkerajaan, memerintah. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan agamawi. Hal-hal yang bersifat agamawi. Kerajaan adalah konsep pemerintahan politik. Kerajaan adalah konsep pemerintahan politik. Itulah sebabnya muncul kata dominion tadi. Artinya apa? Memerintah, berkuasa, mengatur, mengontrol, memimpin, berkuasa atasnya. Itu semua. Memerintah, berkuasa, mengatur, mengontrol, memimpin, berkuasa atasnya. Itu artinya berkerajaan. Itu artinya berkuasa atas bumi ini. Jadi Anda diciptakan untuk berkuasa di atas bumi ini. Manusia didesain untuk itu. Nah, tujuan original Tuhan untuk manusia adalah jalankan administrasi pemerintahan. Anda dan saya diciptakan untuk apa saudara? Jalankan administrasi pemerintahan. Take dominion over the earth. Kau yang bikin peratur semuanya. Nah, kerajaan memperluas teritorinya melalui sistem kolonisasi. Betul ya saudara? Mereka akan memperluas. Sekali lagi saudara kekasih, kerajaan memperluas teritorinya melalui apa? Sistem kolonisasi. Sistem penjajahan. Kerajaan menempatkan orang-orangnya di teritori koloninya. Ya, saudara silahkan cari tahu siapa gubernur Belanda yang pertama di Batavia. Saya yakin bukan Marcel Ali atau John Dede. Saya yakin, bukan saya juga. Saudara boleh cari di Google ada. Nah, kerajaan menempatkan orang-orangnya di teritori apa? Koloninya. Koloni adalah kekuasaan sebuah kerajaan atas sebuah teritori yang jauh dari negeri dengan sebuah sistem. Sekali lagi, koloni adalah kekuasaan sebuah kerajaan atas sebuah teritori dengan sebuah sistem. Dia menguasai sebuah teritori dengan sebuah sistem. Ya. Dia kuasai dari jarak jauh, ya. Tapi dia menguasai dengan sistem. Nanti kita akan bahas sistem-sistem apa yang diterapkan untuk kolonisasi itu bisa sukses. Nah, kemudian dia delegasikan, makanya ada pendelegasian tugas kerajaan di koloni melalui seorang yaitu gubernur. Nanti saudara cari gubernur pertama, kedua, ketiga, dan terakhir menjelang Indonesia merdeka siapa gubernur Belanda, saudara akan. Nah, ya.
Peter Board. Peter Board. Ya, oke. Ya. Oke, sudah tahu, Ibu sudah tahu dan saudara-saudara lihat di Google ada? Lihat bukan? Nah, jadi pendelegasian tugas kerajaan di koloni melalui seorang apa saudara? Gubernur. Gubernur tinggal di rumah khusus yang dibangun di koloni agar dia dapat mewujudkan kerajaannya di koloni itu. Makanya rumah khusus. Rumah raja kita biasa bilang. Para itu yang ditinggali gubernur, cuman representatif. Dia benar-benar mewakili raja dari daerah, negeri yang mengkoloninya. Nah, saudara paham ini ya? Ini saya memakai analogi-analogi, kiasan-kiasan ini karena ada beberapa orang yang kita tidak, roh agamawi sudah mengajak kita sampai kita begitu terbawa pemahaman sehingga kita pikir Bapak anak Roh Kudus, nggak boleh lain itu sesat dan berdosa. Nah, kita memakai analogi ini karena kalau kita bicara soal kerajaan, saudara mesti merenungkan baik-baik baru bisa paham. Ya. Kita nggak bisa makan jagung langsung, Anda perlu tumbuk, masak, olah, baru bisa enjoy. Sama juga kalau saudara dengar kerajaan langsung, saudara masih dijelaskan. Nah, demikian pula saudara, gubernur mewakili kerajaan yang dari negeri jauh. Nah, Roh Kudus punya gambaran yang persis seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu ke sana, nanti kita akan tahu. Gubernur mendelegasikan kuasanya dan tugasnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Betul ya saudara? Sekali lagi, gubernur mendelegasikan kuasanya dan tugasnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara mesti paham ini baik-baik. Ya, nah ini kalau dalam sebuah kerajaan, tapi dalam kerajaan surga kita sudah tahu siapakah gubernur itu diungkapkan. Kita membuat gambaran seperti Roh Kudus ibarat ibarat. Sampai saudara bilang, Pak John sekarang suka senama Roh Kudus itu gubernur, sesama dengan Pak Victor gubernur, no. Nah, saudara mesti paham ini sebab sekarang ini orang kan kurang kerjaan, orang bisa mulai macam-macam. Tapi saya tidak bilang saudara VLC begitu. Lucu kalau saudara orang VLC bully penatuannya sendiri seperti saudara bully papa mau di rumah. Oke? Nah, tapi ini saya kasih pengertian supaya roh agamawi tidak mengusik kita. Karena ini kebenaran makanan enak saudara mau dapat di akhir zaman ini. Ya, supaya tidak terganggu dengan roh agamawi sedikit pun. Nah, gubernur melihatkan kuasanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Termasuk kepada saya dan saudara. Amen. Kerajaan tidak mengangkat gubernur dari orang lokal. Betul ya saudara? Namun gubernur bisa saja mengangkat delegasi, memberikan delegasi, mengangkat seseorang dan mendelegasikan kuasa tugas-tugasnya kepada orang-orang lokal yang dikehendakinya. Saudara pernah dengar kakek nenek kita menjadi tentara-tentara, saudara-saudara, komandan, pernah saudara mendengar? Ada seorang komandan yang dulu sangat terkenal, saya sering dengar namanya. Bahkan nama itu sangat akrab dalam hidup saya. Komandan Iskandar. Karena dia punya anak perempuan, cucu perempuan namanya Komandan Iskandarina. Nah, itu baik komandan. Itu saya masih dapat rumahnya di Oeba. Itu rumahnya zaman itu rumah-rumah di sekitarnya itu dari bebak semuanya, saudara. Tapi rumah komandan itu, wow. Saya masih dapat kamar mandinya itu dia punya tembok tebal 20 cm. Dia punya WC-WC masih saya lihat ada di situ. Itu tahun-tahun 80-an, 81, 82 saya masih. Itu tahun 80-an. Nah, Anda bisa bayangkan tahun 1920 rumah itu semega apa? Bayangkan. Itu ini kampung semua, kampung setan-setan semua di pinggir-pinggir sini sebenarnya. Nah, ada rumah gubernur di Strat A sana, saudara. Anda bisa bayangkan. Nah, jadi gubernur bisa mengangkat orang lokal, tapi gubernur tidak berasal dari orang lokal. Kaki tangan gubernur yang akan dipakai. Makanya saudara yang kasih lihat, ada turunan-turunan kita orang lokal yang bangga karena dulu kakek neneknya apa? Kaki tangan raja, bukan? Kaki tangan gubernur. Ya, kita bangga. Nah, nanti kita akan masuk aplikasinya, pemaknaan rohaninya. Jadi kerajaan tidak mengangkat gubernur lokal. Gubernur harus dari sana langsung. Tapi orang-orang lokal bisa diberikan delegasi kuasa.
Untuk apa? Menjalankan kekuasaan kerajaan. Makanya Belanda bisa sampai di mana-mana itu karena ada orang-orang lokal yang dipakai. Ya. Nah, pada zaman itu kemudian yang berikut, pendelegasian kuasa hanya untuk tujuan kerajaan. Tidak ada, saudara yang kasih, dia perluas kerajaan karena dia berasal suku Rote, dia perluas kampung Rote, enggak ada, saudara. Dia perluas kerajaan yang mengkoloninya. Ya, itu. Nah, untuk pekerjaan perluasan kerajaan bukan kepentingan pribadi. Dia selalu memperluas kerajaan. Namun dulu juga kita punya orang tua tuh otaknya jalan. Jadi sebentar dia jalankan perintah Belanda, dia mulai bikin kandang sapi, kandang kambing di mana-mana. Dia mulai lempar. Dia lempar 2 kilo, dia bilang itu batu saya jatuh di sana, itu kampung saya seluas 2 kilo. Makanya orang-orang tua dulu itu punya tanah yang luas. Lalu anak-anak zaman sekarang ini dalam keadaan stres, dia ingat itu 40 tahun, 50 tahunnya itu punya kakek nenek. Sekarang dia berdiri jalan raya otomatis bilang, maaf ini jalan nenek punya katanya. Padahal nggak berlaku lagi, tapi zaman dulu sudah lihat. Betul ya saudara? Itu mereka, bahkan mereka punya pantai sendiri, punya gunung sendiri, punya kali sungai sendiri. Kenapa? Karena sambil jalankan perintah gubernur Belanda, dia juga mulai karena otaknya jalan bikin kandang sapi kan. Dan yang paling luar biasa bikin pak laru di sana. Bikin pub. Sekarang pub, dulu itu pak, saudara yang ngasih. Ya, ikat kambing di situ, ikat babi di situ. Ukur pis, saudara tahu berapa hektar itu pak laru? 100 hektar. Lalu karena dia orang Belanda, maka bikin surat-surat Belanda lah. Makanya saudara lihat, ada suku-suku itu punya tanahnya dilegalisir oleh Belanda, bukan? Nah itu sampai Mahkamah Agung tuh mereka menang. Karena ada tanda tangan Belanda yang menjajah pada waktu itu. Nah kita akan pakai semuanya ini untuk belajar positif negatif dari bagaimana peran Roh Kudus dalam kerajaan Allah. Nah Yesus lahir setelah 4.000 tahun kejatuhan manusia pada zaman penjajahan Romawi atas bangsa Yahudi. 4.000 tahun. Lama? Menurut saudara kira-kira 4.000 tahun lama? Lama. Tapi kalau 15-20 tahun dari sekarang lama? Tidak ada lama. Dengan kata lain, ditulis dalam Galatia berkata begini, Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Garis bawahi kata genap waktunya. Haleluya. Coba katakan bersama saya. Genap waktunya. Oke. Nah, saudaraku yang kasih, waktu yang tepat atau waktu yang genap Yesus lahir karena apa? Sistem koloni yang dipakai saat itu oleh kerajaan Romawi menjajah bangsa Yahudi, tanah Palestina. Konsepnya sama persis seperti yang Tuhan inginkan terjadi di bumi ini. Supaya mempermudah Yesus datang, karena Yesus datang dia khotbah bilang apa? Saudara, 2 kata bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang, sudah ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi kenapa tunggu 4.000 tahun? Karena masa-masa itu belum ada kerajaan yang operasionalnya sama. Persia, negara-negara yang lain, itu operasionalnya belum sama. Tapi datanglah kerajaan Romawi dari Eropa sana jauh. Datang ke Timur Tengah, ke Palestina. Di sana itu cocok persis dengan ada di pikiran Tuhan. Jadi Tuhan tunggu waktu yang tepat. Nah ini prinsip Tuhan. Dengar, dalam hidupmu selalu ada waktu Tuhan yang tepat. Untuk Tuhan genapi rencananya. Letak kerajaan Romawi tadi saya sudah singgung itu jauh di Eropa. Sedangkan Palestina itu jauh di Timur Tengah. Jadi saudara lihat itu ribuan kilometer. Sementara Yesus lahir di Palestina.
Palestina yang waktu itu adalah jajahan negara apa? Kerajaan apa? Romawi. Jadi Yesus lahir di dalam sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Romawi yang sedang berkuasa, ekspansi kuasanya untuk menjajah Palestina. Yesus lahir sebagai apa? Saudara masih ingat Yesus lahir sebagai apa? Anak manusia atau anak raja? Jadi Yesus lahir dalam sebuah kerajaan. Jadi satu negeri, dua kerajaan. Karena Tuhan lihat ini pas. Makanya saudara lihat kenapa zaman itu bahasa Latin itu adalah bahasa Roma. Tapi kenapa dipakai di sana? Karena sebuah kerajaan yang menjajah, dia harus pertama-tama mengajarkan bahasanya. Supaya orang-orang itu bisa berbahasa. Dan kalau sudah berbahasa, kita punya jiwa yang sama. Saudara pernah di luar negeri, tiba-tiba orang bilang begini, "Weh Bu, apa kabar? Bu rasa gimana? Saudara rasa gimana?" Coba saudara di Mamuju sana, tiba-tiba orang pukul belakang, "Hei Pak Oscar, ke mana Bu? Di Kupang dong bapak, kok anak kok?" Oscar balik belakang, dia lebih, "Woi Bu, kapan? Apa kapan?" Nah, padahal itu di negeri seberang di Mamuju sana. Nah sama juga, kenapa bahasa Latin harus dipakai di masa di situ? Supaya mudah menerapkan budaya-budaya cara hidup Romawi di Timur Tengah. Makanya bahasa Latin dipakai di sana waktu itu. Nah, Roh Kudus adalah sang pembawa kuasa sorga. Dialah wujud kuasa sorga yang bergerak di bumi ini. Seorang pribadi dari Trinitas Allah. Lihat, Pilatus sebagai gubernur, dia bertugas untuk mewujudkan kerajaan Romawi di koloninya Palestina. Oke? Kita lihat. Ini kita mulai masuk untuk aplikasi. Bagaimana peran Roh Kudus. Jadi ketika Pilatus menjadi gubernur pada waktu itu, maka Pilatus hanya menjalankan apa? Perintah apa? Raja Romawi. Pilatus tidak punya ide visi pribadi, kecuali Pilatus menjalankan ide kerajaan Romawi, Kaisar Romawi, Raja Rom, yang harus mewujudkan kerajaan Romawinya di negeri jajahan mereka, koloni mereka di Palestina. Nah, artinya ini, next, kuasa yang didelegasikan disebut karunia atau hak kehormatan, privilege. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus, maka dalam diri kita ada kuasa, dan kuasa yang dari Roh Kudus itu dimanifestasikan melalui the gift, karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah sebuah kehormatan. Karena Roh Kudus tidak berasal dari sekolah Alkitab, sekolah teologi, walaupun disalurkan melalui penumpangan tangan, tapi tidak otomatis semua penumpangan menyalurkan karunia Roh Kudus. Tanpa penumpangan tangan pun karunia Roh Kudus bisa turun. Oke? Nah, jadi saudaraku yang kasih, demikianlah peran Roh Kudus di bumi yang adalah koloni sorga. Kuasa karunia Roh Kudus disebut pemberian raja atau karunia raja. Roh Kudus digambarkan, diibaratkan gubernur sorga di bumi, membawa karunia-karunianya agar saya dan saudara menjadi orang-orang yang diperlengkapi sesuai dengan kehendaknya. Oke. Nah,
Untuk itu Roh Kudus menjalankan administrasi kerajaan, pemerintahan kerajaan dengan membagi-bagikan, dengan menyalurkan karunia-karunia itu. Nah, saudara mesti tangkap ini dulu. Untuk mengerti administrasi kerajaan, kita harus ingat ini bahwa urusan pemerintahan semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kerajaan yang mengkoloni. Urusan itu harus semuanya bersifat kepentingan kerajaan. Coba katakan bersama saya, kepentingan kerajaan, tidak ada kepentingan yang lain. Coba katakan demikian. Ya, kepentingan kerajaan, tidak ada kepentingan yang lain. Nah, ini kunci untuk menjalankan administrasi kerajaan. Yang pertama, bunyinya begini. Gubernur bertanggung jawab atas administrasi kerajaan di koloninya. Nah, Tuhan tidak mengambil bumi dari orang lain, tapi untuk mengkoloni bumi, Tuhan menciptakan bumi sendiri. Lalu dia menempatkan orang-orangnya di atas. Setan yang merampok milik Tuhan yang adalah bumi, tapi Tuhan datang mengambil kembali bumi dari tangan iblis. Melalui kerajaan Allah yang dibawa kembali oleh Yesus dengan Roh Kudus sebagai gubernur dari kerajaan Allah. Nah, konsep kerajaan itu berlawanan dengan konsep demokrasi. Pasti. Misalnya kita di Indonesia, gubernur dipilih oleh rakyat. Yang paling bagus itu di Amerika, contoh paling pas. Dia punya 50 negara bagian. 50 negara bagian masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Ada presiden Ronald Trump, tetapi Pak Ronald Trump tidak bisa mengintervensi gubernur New Jersey, gubernur di negara bagian yang lain. Contoh, misalnya di negara New Jersey menolak aborsi, sedangkan di bagian negara yang lain, California, menerima aborsi. Presiden tidak bisa memaksa, hey New Jersey harus terima undang-undang aborsi. Kenapa? Negara bagian yang lain terima. Kenapa? Tidak bisa. Karena masing-masing gubernur itu independen. Berbeda dengan kerajaan. Di dalam kerajaan gubernur tidak bisa independen. Gubernur hanya menjalankan ide, pikiran, visi, misi raja. Jadi kalau kita terapkan sistem kerajaan dengan model demokrasi Amerika Serikat, demokrasi Indonesia, dan demokrasi di dunia ini, maka kita tidak bisa akan ketemu hati raja, segala raja yang menciptakan langit dan bumi ini. Saya harap Anda bisa paham. Gubernur dalam kerajaan total submit, tunduk kepada raja yang mengutusnya. Bahkan di dalam prinsip kerajaan, gubernur memanggil raja itu Lord. Lord artinya yang empunya, the owner, Tuan yang memilikinya, sang pemilik, Lord. Ingat peran Pilatus waktu kelahiran Yesus. Pilatus pada waktu itu sebagai gubernur. Nah saudara, saya ulang sekali supaya saudara paham peran gubernur. Waktu Kayafas dan semua yang lain, tua-tua bangsa Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, tidak bisa berbicara dengan Yesus karena Yesus menganggap dia seorang raja. Dia harus berurusan secara politis. Dibawa ke keagamaan, Yesus tidak jawab. Makanya mereka bawa ke Pilatus. Sampai di Pilatus, waktu ngomong nyambung. Kenapa? Karena Pilatus adalah mewakili apa? Raja. Yesus adalah apa? Raja.
nyambung. Apakah engkau raja? Yesus bilang, engkau sendiri mengatakannya. Dan pada waktu mereka membawa Yesus di Gubernur Pilatus, mereka menuduhkan dia. Dia begini. Yes, Pilatus bilang, wait, give me time, I will check it out. Dia cek. Dia datang konsultasi dengan Yesus. Betul, dong bilang gini. Karena bahasa politik, Yesus jelaskan kepada Pilatus. Ternyata Pilatus mengerti konsep kerajaan. Waktu Yesus berkata, I am the king, I was born to be a king. Aku datang, I come for it. Aku datang untuk menjadi raja. Karena Pilatus juga ngerti kalau dia datang dari Roma sana di Palestina untuk apa? Raja, berarti dua-dua connect. Berarti gak ada masalah. Hanya roh agamawilah yang merasa bersalah. Karena ada yang datang mengganggu syariat-syariatnya berabad-abad, ribuan tahun. Makanya mereka menuduh, salibkan dia. Hai Pilatus, salibkan dia. Pilatus bilang, maaf, kamu punya masalah pribadi dengan dia, tapi saya tidak temukan pribadi bersalah dengan dia. Ya oke. Saya nggak ada masalah sama sekali. Dia baik, dia benar, tidak ada. Tetapi mereka mengancam, Pilatus, kalau kamu tidak menyelipkan dia, kami akan muat di Facebook, kirim email kepada Raja Kaisar Romawi berkata begini, Bapak Kaisar Romawi yang terhormat, atas nama bangsa Yahudi, kami menemukan bahwa Pilatus mengizinkan raja lain yang namanya Yesus. Dan yang kedua, kami tidak punya raja kecuali hanya punya kaisar saja. Waktu dengar ancaman itu Pilatus bilang, bahaya ini, sebentar nasi piring saya tumpah, isi anak saya tidak bisa makan minum. Lebih baik saya bilang, mana hand sanitizer-nya, mana baskomnya. Maka Pilatus mencuci tangan bukan takut corona, tapi takut status politiknya ditarik kembali ke Romawi. Cuci tanganmu hari ini motivasinya apa? Jadi kalau mau belajar cuci tangan, belajarlah Om Pilat, saudaraku lah kasih. Dan tidak semua orang cuci tangan itu Pilatus. Jangan sampai orang cuci tangan, Pilatus mulai. Saudara lihat. Jadi akibatnya Pilatus bilang, oke, Pilatus, saudara tahu. Kalau bahasa politik, itu Pilatus tuh marah ngotot ini tua-tua bangsa Yahudi dorang. Kenapa? Karena mereka mengancam untuk membuat Pilatus hilang dari job. Tamat karir politiknya. Makanya dia cuci tangan. Dia bilang, sudah pasang atur. Ya udah, akhirnya Yesus menjadi korban agamawi dengan mengatasnamakan dia menyebut dirinya raja orang apa? Yahudi. Nah, jadi ternyata saudaraku yang kasih, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26, peran Roh Kudus. Yang pertama tadi kita masih bicara bagaimana tugas administrasi, gubernur bertanggung jawab. Saudara lihat, apa peran Roh Kudus? Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terdengar. Oke, nah saudara lihat. Pilatus sudah berusaha untuk membantu Yesus, tapi pada akhirnya dia mencuci tangan. Roma 8:26, Roh Kudus tidak pernah mencuci tangan meninggalkan engkau punya persoalan sendiri. Roh Kudus tidak datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri di dunia ini. Roh Kudus datang untuk menyelamatkan sang pengantin bagi Raja segala raja. Roh Kudus datang menyelamatkan bangsa surga yang ada di bumi ini. Yang mengerti bisa katakan amin? Makanya Roh Kudus tidak pernah cuci tangan. Apapun persoalan, Roh Kudus akan menolong engkau.
Bahkan di dalam doa pun kita tidak tahu berdoa bilang apa. Tapi Roh membantu kita berdoa. Jadi mulai hari ini, kalau saudara mau titip beban doa, jangan titip di min. Jangan titip di pendoa syafaat. Titiplah di Roh Kudus. Belum pernah dengar ini bukan? Nah, saya baru kasih tahu hari ini. Karena saya juga baru tahu. Bawalah beban doamu kepada siapa? Roh Kudus. Jangan sambil isap rokok, tolong doakan ketong Tolong doakan ketong Kalau Pak John mulai singgung, Pak John bukan singgung, Pak John tabrak saja. Supaya kerajaan Allah datang, kotong selamat semua. Amin. Saudara lihat, Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Roh Kudus mengajarkan kita doa-doa. Doa yang datang dari Roh adalah doa yang bersifat kepentingan kerajaan Allah. Doa yang berasal dari Roh Kudus untuk kepentingan kerajaan Allah. Coba katakan demikian. Weh, dari Bali pun sampai di sini. Dari Bakunasi juga sampai di sini, saudara kalian. Saya dengar bahwa tadi ulang bilang apa? Roh Kudus mengajarkan kita berdoa untuk kepentingan apa? Kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah bilang apa? Datanglah kerajaanmu di bumi ini. Jadi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi. Datanglah kerajaanmu dalam bisnisku, dalam usahaku, dalam rumah tanggaku, dalam RT RW ku, dalam kesehatan, dalam dompetku, haleluya. Dalam pernikahanku, dalam hubunganku, dalam studiku, dalam karirku, dalam seminarku, dalam ini, dalam itu, dalam semua area kehidupan. Dengar, ketika Anda berdoa dan minta Roh Kudus intervensi hidupmu, maka kerajaan Allah akan datang dalam hidup engkau. Karena Roh Kudus tidak punya kepentingan lain kecuali kerajaan Allah. Dan agamawi telah merubah doa kerajaan menjadi doa penutup. Mari sebelum kita pulang berdoalah Bapa kami. Lalu berdoa Bapa kami dengan mulut bab minyak berputar, Bapa kami yang di surga. Wih. Akibatnya apa? Orang berdoa, datanglah kerajaanmu. Yang datang bukan kerajaanmu, letih, lesu, loyo, dan membuat orang Kristen tidak punya pengharapan. Mereka ngomong kerajaan surga itu hanya lip service, tapi mereka tidak mengerti. Bahkan mereka samakan kerajaan surga dengan agama mereka. Padahal tidak ada kaitan apapun. Itulah sebabnya dengar saudara yang kasih. 1 Korintus 4 ayat yang kedua berkata begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini dengar saudara yang kasih. Ketika gubernur Pilatus atau gubernur siapapun yang datang memerintah di Palestina, pertama kali mereka mengajarkan adalah bahasa Latin. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, yang paling pertama dia tidak ajarkan bahasa Rote, bahasa Flores, bahasa Jawa, tapi diajarkan adalah bahasa Belanda. Waktu Roh Kudus dalam hidup kamu, pertama-kali diajarkan bahasa roh, karena bahasa roh adalah bahasa sempurna. Engkau tembusi sampai di hati Allah, dan sorga dilepaskan di bumi dengan bahasa roh. Haleluya. Tetapi sekarang ini saudara yang kasih, kemarin saya baca di saya punya saya punya WhatsApp grup, mereka menghinanya luar biasa. Mereka tuh semua ada 101 macam poin, baru mereka kasih masuk di Google, baru mereka translate, baru mereka kirim. Tuh lihat, bahasa roh tuh palsu, omong kosong semuanya. Saya hanya bilang begini, kamusnya di mana? Google dapat kamusnya di mana? Bisa kasih tahu sumber kamusnya namanya apa? Mereka tidak balas. Bahasa roh tidak ada kamus. Jadi Anda tidak punya hak bilang itu bahasa palsu dan salah. Kalau saya ngomong no, baru saya bilang ya, Anda bilang tidak. No artinya tidak. Tapi kalau saya bersimbri kuparak habur kubrik ya, Anda bilang palsu. Mana yang asli? Ada kamus? Makanya bahasa roh itu ditafsirkan. Bahasa Inggris diterjemahkan. Bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Bahasa roh? Nah, apalagi bahasa roh disuruh Google. Google tuh agama apa? Om Google gereja di mana?
Saudara lihat, jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, itu doa yang sempurna karena Roh Kudus punya kepentingan untuk apa di bumi? Punya kepentingan apa di bumi? Administrasi kerajaan Allah. Haleluya. Tapi sekarang orang ajarkan jangan bahasa roh, itu palsu, itu sesat, itu bukan milik gereja kita, itu milik gereja John Dede dan rombongannya. Sehingga kunjungan John Dede diterima, tapi bahasa rohnya tidak diterima. Saudara lihat, enggak fair. Haleluya, amen. Yang kedua, karunia-karunia dan delegasi kuasa oleh gubernur kepada penduduk untuk menjalankan pemerintahan teritori. Wow. Sekali lagi baca. Karunia-karunia dan delegasi kuasa oleh gubernur kepada penduduk. Untuk apa? Untuk apa? Jalankan pemerintahan teritori. Wow. Ini artinya apa, saudara kekasih? Kalau kita tidak mengerti fungsi karunia-karunia yang diberikan, kita tidak mengerti kenapa kita diberikan karunia Roh Kudus. Bahkan kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Roh agamawi menjelaskan bahwa orang-orang tertentu punya karunia, bukan karunia. Dia punya karunia pendengar, dia punya karunia pelihat. Lu lihat kalau lu punya uang hilang, lihat. Uang hilang berapa? 10.000. Pergi ke orang punya karunia, kasih berapa? 100.000. Tapi dia senang, padahal dia ada rugi 90.000. Kenapa? Karena orang tidak ngerti bahwa karunia itu adalah pemberian Roh Kudus kepada siapa saja yang didelegasikan. Haleluya. Yang ketiga, karunia diberikan sesuai dengan keinginan dan keputusan Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, Anda tidak bisa bilang, weh, bagi dulu. Anda semua harus punya kerinduan, haleluya, amen. Supaya Tuhan melepaskan karunia-karunianya beroperasi dalam diri. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya yang dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Garis bawahi, seperti yang dikehendakinya. Nya itu adalah Roh Kudus. Saudara lihat, peran Roh Kudus ini sangat jelas. Dia berfungsi membagi-bagikan karunia raja itu kepada warganya. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh apa? Menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara mau curhat dengan Tuhan, saudara mau tahu isi hati Tuhan, bahasa roh lah saudara yang kasih. Anda akan tahu apa hati Tuhan di musim corona ini. Di musim paceklik, musim krisis, dekatilah Tuhan dengan bahasa roh. Makanya 1 Korintus 12 ayat 1 berkata begini, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dalam bahasa ini dikatakan begini. Dengar. Aku mau supaya kamu jangan cuek masa bodoh terhadap kebenaran. Kau tahu nih saudara pun karunia, dong saya punya karunia. Itu dengan kata lain kamu cuek. Padahal Roh Kudus berkehendak untuk membagikan kepada siapa? Tahu kepada siapa? Kepada siapa? Yang ditebus. Kalau Anda ditebus dengan darah Yesus, Anda layak mendapat hadiah karunia Roh Kudus. Jadi Anda tidak bisa bilang begini, kasihan, kotong orang Soes bisa dapat karunia, orang Amrik saya bisa dapat karunia. No, orang manapun tidak perlu kasihan, Roh Kudus mengaruniakan kepada kita. Amin. Akhir zaman itu bukan sekarang, akhir zaman itu sudah waktu Joel bernubuat, waktu Yesus datang itu akhir zaman. Waktu Roh Kudus turun itu akhir zaman. Dan sekarang ini di akhir daripada akhir zaman. Roh Kudus sedang bergerak, bukan akan bergerak, sedang bergerak, haleluya. Itulah sebabnya jangan cuek. Saudaraku yang kasih, dengar ini pesan yang penting.
Sekali lagi kita lihat poin itu. Poin yang ketiga tadi. Bilang apa? Karunia diberikan sesuai keinginan dan keputusan Roh Kudus. Dengan kata lain, kita tidak bisa memanfaatkan karunia. Nih saya nubuat, tapi ingat habis itu transfer. Kalau tidak nubuat tidak digenapi. Nih saya doakan kesembuhan, habis kalau kamu transfer kamu berikan. Makanya sudah lihat jemaat-jemaat yang tidak dewasa rohaninya, mereka berkanjang dengan apa? Penglihatan, nubuat, karunia. Jadi mereka mentuhankan orang yang punya karunia. Dengan kata lain dia punya Roh Kudus. Padahal apa? Efesus 1 nanti kita akan baca. Jangan dulu kita akan masuk ke sana untuk menyimpulkan, tapi dengar baik-baik. Karunia bukan inti dijual belikan. Nah sekarang kalau saudara buka internet dan buka banyak hal. Nah jemaat yang tidak dewasa lah yang datang kepada apa? Hamba Tuhan yang punya mata 7. Dia hamba Tuhan bermata 7. Dia bisa lihat tembus. Lalu akibatnya apa? Kita bangga. Pendeta mata 7. Tambah kacamata 2, 9. Kenapa? Karena jemaat tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa? Karena mereka hanya punya agama. Agamawi membuat orang sepertinya berdoa kusuk dengan Tuhan. Padahal agamawi didesain untuk membuat Anda tidak merasa Tuhan, tapi seolah-olah rasa Tuhan. Itu mengerikan bukan? Dan Yesus hari ini dengan karunia Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13-14. Mari. Di dalam Dia, sebutkan nama saudara, di dalam Dia VLC juga, karena VLC telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, sebutkan nama saudara. Ketika VLC percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, wah, katakan materai Roh Kudus ada di atas saya. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian VLC sampai VLC memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara yang kasih, dari ayat-ayat ini kita temukan beberapa kebenaran. Roh Kudus sebagai materai dan jaminan bagi janji-janji Allah. Makanya saudara lihat, kalau orang tanda tangan di atas materai 6.000 itu harus ya, tidak bisa tidak. Bab kalau kamu sudah tanda tangan di atas materai lalu di pengadilan kamu bilang tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Dengan kata lain, dengar saya, kalau Roh Kudus adalah materai sebagai jaminan milik Allah, dengar baik-baik, semua yang Tuhan janjikan di dalam dunia ini, bukan di surga, tapi di mana? Di dalam dunia ini digenapi dalam hidupmu. Karena Roh Kudus membawa surga ke bumi, tapi agamawi ingin membawa bumi ke surga. Kemudian saudara yang kasih, Roh Kudus adalah deposit dari jaminan kerajaan Allah di bumi. Bayangkan orang menolak kehadiran Roh Kudus, menyeleneh Roh Kudus, menghina-hina Roh Kudus dengan bahasa roh dan segala macam. Maka dia tidak punya deposit. Dengan kata lain, mereka tidak mendapatkan pewahyuan lebih jauh tentang kebenaran. Dan karena Anda mengalami kekosongan, maka Anda punya peluang disesatkan. Kenapa? Karena ada kosong. Dan karena kosong Anda cari-cari. Tapi kalau Anda dipenuhi dan menerima materai Roh Kudus, dengar, VLC tidak akan disesatkan, bukan karena saya sempurna, bukan saya tidak pernah salah. VLC tidak disesatkan karena Roh Kudus memateraikan kebenaran bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Katakan, saya milik kepunyaan Allah, materai Roh Kudus. Semua janji Allah.
Roh Kudus gubernur mewakili kehadiran raja yang tidak kelihatan. Sebagaimana gubernur Batavia, Belanda di Batavia mewakili kerajaan Belanda. Demikian Roh Kudus mewakili sorga di bumi. Makanya saya lihat Yesus tidak pernah berdoa, Bapa kami yang ada di Yerusalem. Yesus bilang, Bapa yang ada di mana? Sorga itu di mana? Di sini atau di sana? Di sana, di atas. Jadi Tuhan tetap tinggal di mana? Di surga. Makanya kita berdoa ke surga. Lalu dengar, matre itu artinya apa? Peneguhan. Bahwa kalau kita berdoa untuk janji Allah, ya, dan kemudian apa yang surga bilang untuk kita karena sudah matre, yang sudah matre, maka Anda berhak untuk apa? Dengar, kalau surga bilang kamu diberkati, kalau surga berkata kamu dapat keluar dari kesusahan yang besar, kalau surga berkata segala perkara dapat kamu sanggup melakukan dalam Kristus, kalau surga berkata kasih Allah bekerja dalam diri kamu, kalau surga berkata utangmu lunas, penyakitmu sembuh, kalau surga berkata kerajaan Allah datang dalam hidup kamu, dengan kata lain materai surga tidak mungkin dikalahkan oleh materai antikris. Itulah sebabnya, dengar saya, karena kita sudah ada materai antikris, materai Roh Kudus, maka antikris coba untuk cari materai, tapi berbahagialah mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan sekedar ada Roh Kudus, katakan bukan sekedar ada Roh Kudus, tapi dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Adakah saudara dan saya punya kerinduan untuk hidup? Baik, kita akan datang kepada Dia. Dalam hidupmu, dalam hidupku ada tanda milik kepunyaan surga, materainya adalah Roh Kudus. Janji Tuhan ya bagi saya dan saudara, karena surga tidak pernah mengutuk-ngutuk kita, surga tidak pernah menjas kita, surga tidak pernah menuding-nuding kita, tapi surga memperingati kita. Amin. Menasihati kita, menegur kita dengan lembut, dan membawa kita pulang ke jalan yang benar. Haleluya. Ku buka hati kepadamu, ya Roh Kudus. Come on. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Roh Kudus, seluruh hidup. Roh Kudus, ini kami Roh Kudus, ini kami Roh Kudus. Oh, haleluya. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia. Mari berserah penuh kepada Dia. Oh, agar Dia membawa surga itu dalam hidup kita. Semua janji-janji surga terimplementasi dalam hidup kita. Agar Raja surga dalam kerinduan, impian, visi dan misinya dapat diteruskan kepada kami melalui Roh Kudus. Haleluya. Mari Roh Kudus bergerak lebih jauh, dengan karunia-karunia. Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Haleluya. Haleluya. Menyembah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau sudah ada dalam kami. Penuhi kami, bergerak dengan karunia-karunia-Mu. Ini kami Roh Kudus. Roh Kudus, pakai kami Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan kami lagi Tuhan.
Oh, Roh Kudus sedang bergerak di kalangan orang tua, anak muda, anak-anak, laki perempuan, single maupun marriage. Aku berdoa Roh Kudus bergerak dengan caramu. Bergerak Roh Kudus di dalam kami hamba-hambamu, orang-orang kerajaan. Kami bukan sekadar hamba-hamba, tapi kami adalah putra-putri kerajaan itu. We are the prince and the queen. Kami adalah pangeran dan ratu-ratu dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, engkau dengar firman Allah. Engkau yang baru pertama kali dengar berita ini, engkau berkata, saya rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk itulah Yesus mengutus Roh Kudus datang, bukan untuk di awan-awan, tapi penuhi hidup saya dan saudara. Roh Kudus hanya bisa penuhi orang yang sudah menerima keselamatan. Dan untuk saudara yang belum punya keyakinan keselamatan, sebelum saya berdoa untuk kamu menerima kuasa Roh Kudus, memerintah dan beroperasi menjalankan administrasi kerajaan sorga dalam hidupmu, ikut doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya dalam hati bahwa Engkau sudah mati dan bangkit. Dengan mulut saya mengaku Engkau adalah juru selamat saya. Ampuni segala dosa saya. Dan sekarang penuhi aku dengan Roh. Penuhi aku dengan Roh. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Roh Kudus penuhi. Bergerak Roh Kudus dalam setiap anak-anakmu. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih Tuhan. Ambil alih Bapa. Surga ambil alih hidup kami di bumi ini ya Bapa. Mari katakan, ku buka hati, ku jamaah